Hai Adelebers, bertemu lagi dengan aku Nadia. Gimana nih teman-teman? Bentar lagi, tinggal menghitung hari lagi, teman-teman harus menghadapi tes SNBT. Untuk memantapkan persiapan teman-teman menghadapi PBM khususnya, kita hari ini akan belajar bersama lagi, sehingga jangan lupa untuk fokus dan siapkan alat tulisnya ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang huruf kapital, penulisan huruf kapital yang sesuai dengan EYD. Sehingga diharapkan teman-teman tidak keliru lagi nih dalam penulisan huruf kapital. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan soal. Oke, nomor 1. Kita lihat dulu nih. Kalimat manakah yang mengandung penggunaan huruf kapital yang salah? Oke, di sini ditanyakannya itu adalah yang salah ya. Nah, penulisan huruf kapital itu ketentuannya adalah yang pertama, untuk menuliskan apa nih? Untuk menuliskan nama diri. Tapi yang paling pertama tuh kayak penulisan kapital harus di awal kalimat kan? Di awal kalimat. Oke, terus selanjutnya penulisan nama. Penulisan nama diri. Bentar, ini dihapus saja ya. Untuk menuliskan nama. Nama orang, terus nama gelarnya, gelar. Terus juga bisa nama jabatan. Contohnya penulisan kata profesor, terus yang mulia, itu harus diawali oleh kapital. Presiden ya, presiden. Nama orang itu udah tentu pakai kapital. Yang mulia, terus profesor atau doktor. Maaf, ini dokter ya. Nah, terus yang ketiga ketentuannya itu untuk menuliskan nama bangsa, suku, juga bahasa. Oke, contoh penulisannya nih. Contoh penulisannya itu begini ya, contohnya bahasa Indonesia, suku Sunda. Nah, jadi penulisan bahasa itu B-nya kecil, Indonesianya itu besar. Suku juga sama ya, S-nya kecil. Terus Sundanya itu diawali oleh huruf kapital. Nah, karena di situ tuh banyak yang kelirunya. Selanjutnya itu penulisan bulan, tahun. Penulisan bulan, terus tahun. Contohnya bulannya kecil ya. Bulan Agustus. Oke. Selanjutnya itu ketentuan penulisan untuk nama peristiwa sejarah. Nama peristiwa sejarah. Contohnya adalah Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika, itu kan nama sejarah ya. Konferensi Asia Afrika, terus Perang Dunia, kita tulisnya Perang Dunia aja ya. Perang Dunia itu ditulis oleh huruf kapital. Nah, selanjutnya adalah nama geografi.
nama geografi. Nama geografi ya. Contohnya Teluk Persia. Teluk Persia. Gunung Semeru. Nah, tapi kalau misalkan si teluk ini tidak diikuti oleh nama geografi, kan ini gunung juga kan diikuti oleh nama tempatnya ya, namanya itu Semeru. Kalau misalkan tidak tidak diikuti oleh nama, maka penulisan teluk atau gunung ini dia ditulisnya kecil, teluk atau gunung. Nah, itu kecil ya. Kalau diikuti oleh nama, maka dia ikutan besar nih si penulisan G-nya. Oke, semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, yang terakhir deh, Teteh kasih contoh lagi dalam penulisan nama diri. Nama diri. Bentar, di sini ya. Nama diri. Nama diri. Nama diri itu adalah lembaga, nama lembaga, terus nama organisasi, dan juga nama merek. Oke, dari pembahasan yang telah dijelaskan, yang udah ada nih, silakan teman-teman cari dulu jawabannya di dalam soal. Menurut teman-teman yang mana? Oke, kita bahas ya. Yang A, padi sejak lama telah populer di Indonesia. Oke, penulisan padi ini udah betul. Nusantara, N-nya ini besar ya, betul, karena dia merujuk pada nama tempat gitu, nama geografi. Pulau Jawa juga, ini udah betul penulisannya. Oke, kita lihat yang B, tanaman bernama ilmiah Oryza sativa. Ini juga penulisannya udah betul. Jadi untuk penulisan bahasa Latin itu memang miring dan juga diawali oleh huruf kapital. Nah, ininya aja ya yang kapital. Yang sativanya itu tidak usah diawali oleh kapital. Oke, diduga masuk ke daerah Asia Tenggara. Oke, ini udah betul. Karena dia merujuk pada letak geografi atau tempat-tempat. Bersamaan dengan kedatangan orang-orang Austronesia. Oke, ini udah betul. Yang C, jenis padi ini kemungkinan berasal didomestikasi pertama kali di tepian sungai. Oke, ini betul ya penulisannya, Sungai Yangtze. Udah tepat. Karena nama sungainya itu diikuti oleh nama. Yang D, ini nih, masyarakat penutur bahasa Austronesia. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau penulisan bahasa itu B-nya kecil. Jadi yang salah itu adalah yang D. Oke, ini udah betul, Asia Tenggara daratan, ini betul, ini salah ya. Kalau yang E, kita lihat, ini juga udah betul. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang D. Oke, selanjutnya. Melihat hal tersebut, nomor 2, titik-titik Usmar Ismail. Nah, struktur yang paling tepat untuk melengkapi di sini itu apa ya? Nah, di sini dia itu mau merujuk pada gelar yang diberikan. Sehingga jika penulisan gelar itu tadi adalah kapital. Nah, jawaban untuk nomor 2 yang paling tepat adalah yang A. Oke. Ini yang paling tepat. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 3. Oke, ini banyak banget nih. Di sini ada deputi. Nah, penulisan deputi ini udah tepat kan? Karena D-nya ini diawali oleh kapital. Ini kita lihat Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Oke, di sini. Terus kita lihat lagi. Ini nama orang sudah betul. Menyumbang 53% produk domestik bruto atau PDB. Oke, di sini Teteh jelaskan sedikit mengenai akronim. Nah, kita lihat ya di sini lembaga
Bappenas itu merujuk pada nama lembaga kan, nama lembaga. Sehingga dia penulisannya harus kapital. Harus kapital. Oke. Terus di sini ada nih penulisan akronimnya. Akronim itu singkatan ya teman-teman. Penulisan akronim itu kalau misalkan dia terdiri akronim, jika terdiri dari gabungan huruf, kayak ini kan Bappenas itu gabungan dari Bappenas, ba-nya itu badan, P-nya perencanaan, pen-nya itu P sama E-nya itu kan pembangunan, dan nas-nya itu adalah nasional. Jadi dia tidak terdiri dari satu huruf saja, tapi dari beberapa huruf. Maka penulisan Bappenas itu diawali oleh kapital. Bappenas gitu ya, karena dia nama lembaga. Ini yang betul, ini salah. Oke, kita lihat yang ini, produk domestik bruto. Menurut teman-teman ini lembaga atau bukan? Dia bukan lembaga ya, bukan lembaga. Sehingga penulisannya ini nggak usah nih diawali oleh kapital, dia harusnya kecil aja ya, penulisannya kecil. Kalau ininya gimana teh? Apakah dia kecil atau enggak? PDB. Nah, kalau misalkan penulisan huruf akronim dari setiap kata, maksudnya penulisan akronim dari awal setiap kata, kayak kan PDP itu P-nya produk, D-nya domestik, B-nya itu bruto. Maka penulisan PDB itu udah benar gitu. Jadi kalau misalkan dari kumpulan setiap kata itu ditulisnya semuanya kapital ya. Jadi untuk nomor 3 yang paling tepat itu adalah yang nomor 3 adalah yang E nih. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Oke, ini adalah lembaga. Maka akronimnya juga dia kapital ya ini. Dan PDB nih, produk domestik bruto, karena dia bukan nama lembaga sehingga dia kecil penjabarannya, tapi akronimnya tetap besar karena terdiri dari huruf awal saja. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini nomor 4. Ini kita bisa langsung nih lihat jawabannya. Di sini di kalimatnya itu bunuh diri di kalangan remaja di, berarti kalau ada di, terus di sini tanah air, dia merujuk pada tempat, sehingga nama tempat itu harus kapital. Oke, nomor 4 berarti jawabannya adalah yang E ya, tanah air. Oke, selanjutnya ini nomor 5, penulisan wilayah timur Pulau Jawa. Coba teman-teman kerjakan dulu nih. Menurut teman-teman yang mana yang paling benar? Kita lihat ya, kita bahas. Nah, di sini berarti perbedaannya itu ada di ini nih, wilayah timur. Oke, kita bahas aja ya. Nah, untuk penulisan huruf kapital itu penulisan huruf kapital itu tidak diperuntukkan untuk arah mata angin ya. Jadinya penulisan arah mata angin itu mata angin tidak ditulis kapital. Ditulis kapital. Oke. Arah mata angin itu contohnya apa saja, teman-teman? Arah mata angin itu betul, barat, timur, selatan, tenggara. Oke, ini S-nya kecil ya. Nah, sehingga penulisan yang paling tepat itu adalah yang betul, yang C. Oke.
Oke, kalau misalkan teman-teman baru tahu, berarti lewat video ini teman-teman pemahamannya bisa bertambah. Tapi diberikan catatan tambahan juga ya. Kalau misalkan jika diikuti wilayah geografis, maka pakai kapital, ditulis kapital. Contohnya seperti apa teh? Contohnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, itu kapital ya. Jawa Barat. Oke, Jawa Timur. Kalimantan Selatan gitu. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga apa yang kita bahas di dalam video ini dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan pemahaman tentang huruf kapital itu bisa semakin mantap. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe YouTube channel EduLife Indonesia.